Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Oke, sebelumnya kemarin kita sudah sampai ke ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita akan masuk ke bagian klasifikasi makhluk hidup. Nah, kalian seperti diketahui satu kehidupan sehari-hari, kan ada kucing. Kucing itu jenisnya macam-macam. Ada kucing biasa, kucing Persia, kucing Anggora, dan masih banyak lagi. Begitu pula dengan kayak ayam, atau pohon, atau jamur, dan sebagainya. Nah, kita bahas di sini tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu maksudnya adalah cara pengelompokan atau penggolongan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Nah, ilmu yang mempelajarinya itu dinamakan taksonomi. Nah, bapak taksonomi itu Carl von Linné, lebih dikenal dengan Carolus Linnaeus. Nah, dia itu penemunya dari taksonomi sendiri itu. Nah, di sini tujuannya apa klasifikasi makhluk hidup itu? Yang pertama, itu untuk mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Nah, itu tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini ada klasifikasi sederhana. Nah, di sini itu digolongkan berdasarkan ciri morfologinya. Nah, morfologi itu merupakan bentuk tubuh makhluk hidup. Jadi, dilihat dari luar itu bentuk tubuhnya itu bagaimana. Itu dapat dikelompokkan. Seperti kalau pada tumbuhan itu bisa dikelompokkan menjadi rumput, semak, perdu, dan pohon. Lalu yang kedua itu ciri anatominya. Anatomi itu merupakan susunan dalam tubuhnya. Lalu kalau di sini berdasarkan ciri fisiologi. Nah, fisiologi itu merupakan fungsi-fungsinya. Nah, dia itu berfungsinya bagaimana itu. Nanti kalau ada kesesuaian nanti dikelompokkan dalam satu kelompok gitu. Atau bisa berdasarkan habitatnya. Habitat itu adalah tempat hidupnya. Mungkin dia itu di air atau di darat atau di laut. Nah, itu habitatnya. Atau bisa juga jenis makanannya. Misalnya ada pemakan tumbuhan digolongkan herbivora, pemakan segala omnivora, atau pemakan daging karnivora. Nah, seperti itu. Nah, di sini klasifikasi makhluk hidup itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada klasifikasi sistem alami. Nah, klasifikasi sistem alami di sini itu penemunya adalah Aristoteles. Nah, itu makhluk hidup yang kita ketahui itu ada tumbuhan dan hewan. Nah, hewan itu nanti dijeniskan berdasarkan kelompok-kelompoknya. Kalau tumbuhan, nah ini berdasarkan morfologinya itu ada 3 herba. Maksudnya herba itu yang ya hidupnya itu yang seperti kayak jahe, kayak kunyit. Nah, itu termasuk herba. Kalau semak itu termasuk yang rumput-rumputan. Nah, ini yang besar itu termasuk pohon. Itu klasifikasi secara alami, penemunya adalah Aristoteles. Yang kedua itu klasifikasi sistem buatan. Nah, itu penemunya yang tadi, yang mempunyai ilmu taksonomi tadi, yaitu Carolus Linnaeus. Nah, di sini sistem klasifikasinya disebut dengan binomial nomenklatur. Nah, nanti dijelaskan pada bawahnya bagaimana sih binomial nomenklatur itu. Nah, terus penetapannya itu dengan 2 kata saja. Nah, itu berdasarkan binomial nomenklatur ini. Nah, di sini menurut Carolus Linnaeus itu bisa dibedakan antara tumbuhan dan hewan. Nah, nanti di bawah ada penjelasannya tersendiri. Yang kedua, itu klasifikasi sistem filogenik. Nah, di sini bertolak dari teori evolusi Darwin. Kalau evolusi Darwin kan
kita sebagai umat Islam nggak boleh mempercayai ya, masa kita sebagai manusia itu berasal dari kera, nggak mungkin kan kalau kita disamakan dengan kera. Nah itu bertentangan ya. Nah di sini sistem filogenik itu merupakan pengelompokan berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar takson. Nah, di sini kekerabatannya. Nah, tadi kita sudah mengenal jenis-jenis taksonomi, ada alami, buatan, filogenik. Nah, tadi yang buatan itu ada binomial nomenklatur. Apa sih binomial nomenklatur itu? Nah, di sini itu sistem pemberian nama jenis atau spesies makhluk hidup dengan menggunakan dua kata. Bi itu artinya dua. Terus di sini penemunya adalah ini Carolus Linnaeus. Nah, di sini tadi ada tingkatan taksonomi dari hewan, tumbuhan. Nah, di sini dari atas ke bawah. Jadi yang paling atas itu kingdom, phylum, classis, ordo, familia, genus, spesies. Nah, bedanya kalau hewan itu kingdomnya, bawahnya kingdom, kalau ini phylum. Nah, tapi di sini namanya divisi. Nah, itu untuk tumbuhan tuh paling beda sendiri ya. Nah, divisi sama phylumnya itu bedakan. Nah, bagaimana aturan penulisan nama ilmiah itu? Nah, di sini yang pertama, setiap makhluk hidup itu memiliki nama ilmiah tertentu. Nah, bisa terdiri dari dua kata atau lebih. Misalnya, ada padi, itu nama ilmiahnya Oryza sativa. Kalau pepaya, Carica papaya. Kalau sepatu, ini Hibiscus rosa sinensis, ayam Gallus Felis tigris. Nah, itu terdiri dari dua kata karena binomial. Itu artinya dua. Lalu nama ilmiah itu ditulis dengan bahasa Latin. Nah, seperti itu namanya bahasa Latin ya. Ini contohnya Durio zibetinus. Durio ya, Durio itu jenisnya durian. Nah, terus kita bahas yang sebelah sini. Kata pertama tadi seperti ini ya. Kata pertama kayak Oryza sativa, Carica papaya. Jadi yang pertama, lihat yang pertama, Oryza, Carica, Hibiscus, Gallus Felis. Nah, di situ diawali dengan huruf besar atau kapital. Contohnya Mangifera. Ini yang di merah ini hurufnya kapital awalnya. Lalu kata kedua itu menunjukkan nama jenis. Nah, tadi kan sudah mengenal kingdom, phylum, terus kemudian kelas, terus bangsa, suku, marga, jenis. Nah, di sini yang paling belakang, dua kata yang belakang, yang kedua itu spesiesnya, penulisannya diawali dengan huruf kecil. Nah, ini indika, i-nya kecil. Terus kemudian atau bisa juga ditulis seperti ini, Mangifera indica. Jadi nulisnya itu harus miring atau dikasih garis bawah. Jadi Mangifera indica tidak ditulis miring tapi bawahnya dikasih garis. Kemudian di sini nama seorang penemu itu dapat dicantumkan di belakang nama ilmiahnya. Misalnya Mangifera indica L. Nah, L itu penemunya adalah Linnaeus. L. cornea crassipes MS. MS itu Marshall. Impatitent Holstein. Nah, penemunya itu N. Edward. Atau misalnya kalian menemukan apa, ini, terus dikasih belakang misalnya yang menemukan adalah Mbak Sofi Amatullah. Nah, misalnya menemukan ini S A. Nah, itu nanti bisa dicantumkan di belakangnya. Yang menemukan adalah Sofi Amatullah. Terus yang ketujuh, untuk menunjukkan takson tingkat familia. Nah, familia itu yang golongannya yang tadi ada tingkatan-tingkatan takson tadi. Nah, nama genus itu biasanya diakhiran dengan Aceae atau AE. Nah, itu misalnya Mangifera indica. Jadi familianya tinggal di ini nama depannya tinggal ditambah Mangiferaceae, Caricaceae, Felis Felidae. Nah, itu jadi tinggal untuk familia diambil kata depan ditambah Aceae atau AE. Terus kemudian untuk ordo, nah ordo itu tinggal depannya diganti ales atau aes. Mangifera menjadi Mangiferales, Carica jadi Caricales,
Rosa jadi Rosales. Nah, itu ordonya. Kalau tadi familia Aceae sama Ae. Kalau ordo Ales atau Aes. Nah, kemudian setelah kita binomial nomenklatur dengan penamaan, kita mengenal definisi kunci determinasi. Apa sih kunci determinasi itu? Nah, di sini kunci yang dipergunakan untuk filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kayak tadi yang pengelompokannya tadi. Nah, di sini disusun secara berpasang-pasangan. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Oh iya, ini aturannya dulu ya. Jadi kalian bisa cek di perpustakaan. Itu nanti ada buku binomial nomenklatur. Nah, perpustakaannya mungkin perpustakaan umum daerah atau sekolah lainnya, nanti ketemu. Kalau di Al-Karimah belum ada. Nah, di sini kunci harus dikotom. Dikotom itu dua, maksudnya dua itu ada dua macam, saling berlawanan. Misalnya yang ini ada ini, yang ini tidak ada ini, kayak gitu. Nah, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet itu harus identik. Nah, jadi di kotom itu ada dua. Tumbuhan tidak mempunyai batang, lawannya tumbuhan mempunyai batang. Terus kemudian kedua pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif. Nah, kontradiktif itu berlawanan sehingga satu bagian bisa diterima, yang satunya tidak. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya panjang daun sekian, daun besar atau kecil. Nah, itu gak boleh. Pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Setiap kuplet beri nomor, kalimat pernyataan dibuat pendek. Untuk lebih jelasnya kalian lihat ini dulu. Nah, ini caranya dulu ya. Caranya bacalah sifat makhluk hidup pada nomor 1A. Semua kunci diterminologi oleh 1A. Terus kemudian kalau sesuai dengan 1A, lihatlah nomor yang dituju pada akhir kalimat nomor 1A. Misal nomor 2A dan seterusnya hingga diperoleh nama makhluk hidup. Jika ciri makhluk hidup tidak sesuai dengan nomor 1A, langsung lihat nomor 1B. Jadi lihat yang berlawanannya. Contohnya ini misalnya ada pohon pisang, pepaya, padi, mangga, jati, cemara. Nah, kita misalnya baca di kunci determinasi. Batang berkambium. Nah, lawannya batang tidak berkambium. Ini 1A, 1B. 2A daun tunggal. Daun majemuk. Nah, masuk pohon cemara. Daun menjari, masuk pohon pepaya. Daun sejajar nggak ada. Berbunga pohon mangga, tidak berbunga pohon jati. Berkembang biak dengan biji padi. Berkembang biak dengan biji yaitu contohnya padi. Berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang. Nah, terus kita dapat diagram kunci determinasi tumbuhan. Batang berkambium, batang tidak berkambium. Terus kita cari kalau tumbuhan kan memang berkambium sama tidak berkambium. Yang ciri yang lebih jelasnya lagi, daun tunggal, daun majemuk, daun menjari, daun sejajar. Nah, terus kita masukkan berbunga, tidak berbunga. Nah, masuk berbunga pohon mangga, tidak berbunga pohon jati, ciri-cirinya tidak berbunga, daun tunggal, batang berkambium. Terus kemudian kalau pohon mangga berbunga, daun tunggal, batang berkambium. Terus ini juga jadi bacanya dari sini pohon pisang, ciri-cirinya berkembang biak dengan tunas, daunnya sejajar, batang tidak berkambium. Nah, seperti itu. Nanti dapat ciri-cirinya. Oke, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa tugasnya, kerjakan latihan siswa 1 dan 2. Dah ya.